Per 1 Januari 2020, materai 3.000 dan 6.000 sudah tidak lagi berlaku dan diganti dengan materai 10.000. Masa sih? Yuk kita bahas. Selamat datang di Pulang Kantor Bicara Hukum dengan gue, Franz. Di channel ini gue biasa membicarakan berita tentang hukum terkini, update aturan baru, dan memberikan advice untuk permasalahan hukum kalian. Jadi kalau kalian punya masalah yang ingin dipecahkan dan dicarikan solusi, maka kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue, Franz Soka, atau go to the comment section below, mau anonim juga silakan. First of all, apa sih tujuan dari penggunaan materai? Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, menerapkan penggunaan bea materai secara lebih adil, dan menyelaraskan ketentuan bea materai. Lalu, dokumen apa aja sih yang membutuhkan materai? Yang pertama adalah dokumen yang sifatnya perdata. Dan yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Mungkin dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, kalian sudah mengerti maksudnya seperti apa. Mudah untuk dipahami. Lalu apa aja sih yang dimaksud dengan dokumen yang bersifat perdata? Dokumen yang bersifat perdata maksudnya adalah seperti surat perjanjian, surat keterangan, lalu ada surat kuasa, surat pernyataan, ada akta notaris beserta salinannya. Lalu ada surat berharga dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dan sebagainya. Lalu juga ada dokumen lelang, minuta risalah lelang, lalu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Serta dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kalau tadi kita bicara tentang dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk menggunakan materai, sekarang kita bicara tentang dokumen yang tidak diwajibkan menggunakan materai. Yang pertama adalah dokumen yang terkait dengan lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang, dan lain sebagainya, ijazah, tanda penerimaan gaji, dan hak lainnya terkait dengan hubungan kerja, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kwitansi untuk semua jenis pajak, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga pembayaran, surat gadai, tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal hasil dari surat berharga, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia. Lalu, bagaimana jika ada dokumen yang lupa untuk dimateraikan? Ada yang namanya pemateraian kemudian atau nasegling yang dilakukan di kantor pos. Jadi, kalian tinggal bawa aja dokumen kalian ke kantor pos, bayar bea materai sesuai dengan ketentuan. Kalau dalam ini berarti 10.000, dan kalian akan kena denda administratif besarannya 100%. Jadi kalian harus bayar Rp20.000 untuk dokumen kalian. Ada penurunan sih dari denda administratif sebelumnya, yaitu 200%. Nah, ada aturan peralihan nih. Peraturan ini sudah efektif berlaku sejak 1 Januari 2020, tetapi diberikan masa transisi selama 1 tahun untuk masih dapat menggunakan materai 3.000 dan juga materai 6.000. Karena sekarang bea materainya 10.000, ada 3 kombinasi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dokumen ditempelkan 3 materai dengan bea 3.000, lalu yang kedua adalah 2 materai dengan nilai 6.000, kalian rugi 2.000, atau materai 6.000 ditambah materai 3.000, kalian untung 1.000. Nah, terkait dengan penggunaan bea materai, selalu ada pertanyaan besar yang terkadang menggelitik gue. Apakah suatu perjanjian yang tidak ditandatangani di atas materai menjadi tidak sah? Kan sering tuh orang bilang, ayo tanda tangan di atas materai, atau waktu penandatanganan perjanjian saya nggak pakai materai pak, gimana ya? Penggunaan bea materai terhadap suatu dokumen adalah untuk pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, bukan menentukan syarat sah suatu perjanjian. Jadi kalau kalian pada saat itu tidak menggunakan materai, kan ada pemateraian kemudian. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan jangan lupa juga untuk share video ini, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe. Gratis kok, nggak bayar. Sampai ketemu lagi, bye. Seluruh informasi dan data disediakan di sini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan jasa penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum terdekat di sekitar Anda.